Kalau ngomongin mie instan, kalian tim apa nih? Supermie, Indomie, atau Sarimi? Tapi sebenarnya, kalian nggak perlu repot-repot ngeributin hal ini. Karena ternyata mereka ini satu tim. Ya, tim Indofood. Pertanyaannya, kok bisa mereka jadi satu tim padahal didirikan oleh 3 orang yang berbeda? Dan ngapain? Indofood harus banget punya 3 brand ini. Bukannya lebih bagus buat fokus ke satu brand aja ya? Kalaupun mau kasih pilihan kan tinggal bikin rasa baru aja. Nah, buat jawabin pertanyaan-pertanyaan ini, langsung aja kita bahas di Room 49. Supermie adalah brand mie instan pertama yang muncul di Indonesia. Brand ini dikenalkan sejak tahun 1968 oleh PT Lima Sankyu, perusahaan gabungan antara PT 51 dan perusahaan Jepang bernama Sankyo Foods Company Limited. 2 tahun setelahnya, Indomie lewat mie instan kari ayamnya muncul untuk ikut meramaikan industri mie instan di Indonesia. Brand ini pertama kali dikenalkan oleh perusahaan bernama PT Sanmaru Food, perusahaan yang dipimpin oleh seorang pebisnis ulung bernama Jayadi Jaya. Sampai akhirnya 12 tahun setelahnya, muncul brand mie instan baru bernama Sarimi. Brand mie instan yang didirikan oleh Salim Group. Ya, konglomerat yang sebelumnya juga telah memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti Bank BCA dan Tepung Bogasari. Lalu pertanyaannya, kenapa Salim Group tiba-tiba masuk ke dunia mie instan ini? Jadi pada era 70-an, sempat terjadi paceklik beras di Indonesia. Ketersediaan beras yang sangat langka membuat harga beras melambung tinggi, sehingga sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Melihat kondisi ini, Sudono Salim atau yang sering disapa Om Lim, melihat ada peluang untuk menggantikan makanan pokok warga yang sedang kesusahan ini dengan mie instan, yang saat itu harganya lebih murah. Berbekal angan-angannya inilah, akhirnya Om Lim memutuskan untuk terjun ke dunia mie instan. Apalagi kabarnya, keputusannya untuk terjun ke dunia mie instan ini mendapat dukungan dari teman dekatnya, yang juga merupakan Presiden RI saat itu, yaitu Soeharto. Dukungan ini membuatnya semakin pede dan langsung mengorder 20 mesin pembuatan mie instan canggih dari Jepang, yang tiap mesinnya bisa memproduksi 100 juta bungkus mie instan. Tapi sayangnya, kali ini penerawangan Om Lim meleset. Pada awal 80-an, ternyata suplai beras di Indonesia mulai membaik, sehingga harga beras mulai stabil lagi. Mimpinya untuk menggantikan makanan pokok rakyat Indonesia dengan mie instan kini telah sirna. Tapi tidak, dengan mesin-mesin yang telah ia order dari Jepang. Mesin-mesin ini tidak bisa dikembalikan lagi. Om Lim pun mulai memutar otak, mencari cara bagaimana agar mesin-mesinnya ini nggak mubazir. Sampai akhirnya, ia kepikiran buat deketin salah satu langganan tepung Bogasarinya yang juga produsen mie instan, yaitu Indomie. Ia menemui direkturnya, Pak Jayadi, buat nawarin mesin-mesin yang telah terlanjur datang ini. Ia berkata, "Kalian konsumen tepung saya, kami punya kelebihan lini. Bisakah kalian melakukan sesuatu? Sebab saya tidak mau bersaing dengan kalian." Sebenarnya, Pak Jayadi nggak enak buat nolak tawaran ini. Apalagi Salim Group kan konglomerat besar yang sangat dekat dengan rezim saat itu. Tapi gimana lagi, mesin yang dimiliki Salim Group nggak sesuai dengan spek yang dibutuhkan Indomie. Jadi ia pun terpaksa menolak tawaran ini. Penolakan inilah yang membuat Salim Group langsung nekat menginvestasikan uang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 triliun rupiah uang sekarang untuk mendirikan brand mie instannya sendiri yang diberi nama Sarimi. Dari brand inilah perjalanan Salim Group dalam menyatukan 3 brand mie instan ini dimulai. Berbekal modal fantastis ini, Sarimi langsung gaspol. Mereka mempromosikan produk-produknya secara masif. Iklan Sarimi bisa ditemui dimanapun saat itu, mulai dari TV, radio, baliho, hingga koran-koran di seluruh Indonesia. Mereka juga nggak takut buat matok harga produknya jauh di bawah harga kedua pesaingnya. Berkat strategi jor-joran inilah, Sarimi berhasil menguasai 40% pasar mie instan di Indonesia hanya dalam 2 tahun. Bahkan saking suksesnya, di beberapa daerah, Sarimi menjadi kata ganti mie instan. Hal inilah yang bikin Jayadi kagum dan akhirnya menerima tawaran kedua Salim Group.
untuk menggabungkan kedua perusahaannya di bawah PT baru yang diberi nama PT Indofood Interna. Penggabungan ini tentu saja membuat posisi Indofood di industri mie instan semakin kuat, hingga bikin salah satu pesaing terbesarnya, Supermie, ketar-ketir, dan akhirnya ikut gabung pada tahun 1986. Jadi mau tim apapun kalian, mau warsari semalam buat cari yang terbaik, uangnya tetap masuk ke kantong yang sama. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa ya mereka harus banget punya 3 brand sekaligus? Padahal kalau cuma buat pilihan aja, kan bisa bikin rasa baru. Sebenarnya, satu-satunya alasan Indofood mengakuisisi 3 brand ini, ya untuk memaksimalkan cuan. Dengan memiliki 3 brand ini, artinya Indofood telah menguasai hampir seluruh pasar mie instan di Indonesia. Tapi selain itu, ternyata ketiga brand ini memiliki segmentasi pasar dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya Indomie, yang berfungsi sebagai ujung tombak perusahaan, menyasar segmentasi pasar menengah yang mengedepankan rasa. Lalu ada Sarimi yang berfungsi sebagai brand alternatif, menyasar segmentasi pasar menengah ke bawah yang lebih mementingkan harga daripada rasa. Sementara Supermie berfungsi sebagai penjaga ekosistem pasar mie instan di Indonesia. Mereka dipertahankan untuk menghalau pesaing-pesaing baru yang bermunculan. Contoh yang paling terkenal saat mereka bikin Supermie sedap yang ini. Ya bener, produk ini digunakan untuk ngehalau brand mie sedap yang saat itu baru-baru aja muncul. Ya dengan strategi ini, so far so good. Sampai saat ini, Indofood masih berhasil mempertahankan dominasi di pasar mie instan Indonesia. Menurut data yang dihimpun Euromonitor sejak tahun 2012 hingga 2017, Indofood masih menguasai 71,1% pasar mie instan di Indonesia. Nah, sampai di sini gimana? Kalian masih kekeh dengan pilihan mie instan kalian di awal tadi? Atau udah mulai tertarik nih buat coba yang lain? Oh ya, fun fact, saat ini Indofood sepenuhnya dimiliki oleh Salim Group. Karena pada tahun 1993, Pak Jayadi Jaya keluar dan bikin brand mie instannya sendiri yang diberi nama Mie Gaga. Lalu kalau kalian tahu mie-mie indie seperti Intermie dan Sakura, ternyata ini juga buatan Indofood loh. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.